Pada video kali ini kita akan membahas mengenai perubahan suhu. Perubahan suhu pada suatu zat menyebabkan terjadinya pemuaian pada zat tersebut. Pemuaian bisa terjadi pada 3 zat, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Pada pemuaian zat padat nanti akan terjadi bisa pada muai panjang, pemuaian luas, maupun pemuaian volume atau ruang. Untuk zat cair nanti akan terjadi pemuaian volume atau ruang, dan zat gas juga pemuaian volume atau ruang. Kita bahas yang pertama, pemuaian zat padat yang tentang pemuaian panjang. Jadi pada gambar sebelah atas itu ada suatu batang, ya, zat padat misalnya, batang dengan panjang L0, panjang mula-mula. Lalu dipanaskan sehingga bertambah panjang. Yang warna hitam ini adalah pertambahan panjang dari batang tadi. Nah, L akhir atau panjang batang pada suhu T setelah dipanaskan itu dilambangkan dengan LT. L0 adalah panjang mula-mula, delta L adalah perubahan panjang, yang satuannya meter. Lalu T0 adalah suhu awal, satuannya derajat Celcius. Suhu akhir adalah T, satuannya derajat Celcius. Jadi bisa kita gunakan rumus LT sama dengan L0 plus delta LT atau delta L, ya. LT sama dengan L0 plus delta L. Jadi delta L sama dengan alfa kali L0 kali delta T. Alfa adalah koefisien muai panjang, satuannya per derajat Celcius. Jadi dari dua rumus tadi bisa dituliskan LT atau panjang akhir sama dengan L0 kali 1 plus alfa kali delta T. Ya. Itu adalah muai panjang. Kita lanjutkan ke muai luas atau A. Jadi suatu benda yang punya luasan awal A0 kita panaskan, pertambahan luasnya menjadi delta A, itu digambar, dibuat warna abu-abu. Rumusnya adalah delta A sama dengan A0 kali beta kali delta T. Ya. AT sama dengan A0 kali 1 plus beta kali delta T. Beta adalah koefisien muai luas, ya, satuannya sama per derajat Celcius. Nah, beta ini bernilai 2 alfa, ya. Jadi kalau diketahui muai panjangnya, nanti kita bisa mencari beta dengan mengalikan 2. Lalu muaian zat padat, yaitu muai volume atau ruang, di mana volume awal dari benda padat itu adalah fenol. Lalu ketika dipanaskan nanti akan memuai, menghasilkan pertambahan volume atau delta V. Sehingga delta V sama dengan fenol kali gamma kali delta T. Ya, VT sama dengan fenol kali 1 plus gamma kali delta T. Gamma adalah koefisien muai volume. Nilainya adalah 3 alfa atau 3 kali muai panjang, ya. Kalau volume satuannya meter kubik, ya. Contoh soal. Sebatang perak suhu awalnya 40 derajat Celcius. Dipanaskan sehingga suhunya naik menjadi 90 derajat Celcius. Setelah diteliti, ternyata batang perak tersebut bertambah panjang 0,19 mm.
Jika koefisien muai panjang perak 19 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius, berapakah panjang mula-mula batang perak? Jadi pada soal diketahui T0 adalah 40 derajat Celcius. T akhir atau T adalah 90 derajat Celcius. Jadi delta T sama dengan T akhir kurangi T awal. 90 kurangi 40, hasilnya 50 derajat Celcius. Delta L atau perubahan panjang dari batang perak tadi adalah 0,19 mm. Kalau jadikan meter adalah 19 kali 10 pangkat min 5 meter. Pada soal juga diketahui koefisien muai panjang atau alfa sama dengan 19 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Ditanyakan L0. Ya, kita selesaikan. Jadi persamaannya adalah delta L sama dengan alfa kali L0 kali delta T. Di mana kita mau mencari L0. Jadi kita buat persamaannya adalah L0 sama dengan delta L per alfa kali delta T. L0 sama dengan 19 kali 10 pangkat min 5, ya, tadi delta L-nya, per alfa kali delta T. Alfanya 19 kali 10 pangkat min 6, lalu delta T-nya 50. Jadi hasilnya adalah 10 per 50 atau 0,2 meter sama dengan 200 mm. Jadi panjang mula-mula batang perak adalah 0,2 meter atau 200 mm. Itulah untuk tentang pemuaian zat padat. Kita lanjutkan ke pemuaian zat cair. Pemuaian zat cair itu yang terjadi adalah pemuaian volume. Ya, saat kamu memasak air dalam panci, maka air dan panci akan sama-sama memuai ketika dipanaskan. Namun, ketika air mendidih, ternyata air akan tumpah, sedangkan bentuk panci masih relatif sama dengan keadaan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa muai air lebih besar dari muai panci. Dengan kata lain, muai zat cair lebih besar dari muai zat padat. Namun, peristiwa pemuaian pada air sedikit berbeda. Ketika air dipanaskan dari suhu 0 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius, volume air ternyata menyusut dan mencapai volume minimal serta kerapatan maksimal pada suhu 4 derajat Celcius. Kemudian setelah melampaui 4 derajat Celcius, volume air akan memuai saat dipanaskan. Hal inilah yang disebut sebagai anomali air. Anomali berarti ketidakteraturan. Persamaan untuk pemuaian zat cair yaitu karena adalah pemuaian volume, maka delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T. Atau VT sama dengan V0 kali 1 plus gamma kali delta T. Jadi gamma itu adalah 3 alfa. Misalnya pada soal diketahui V0 adalah 2 liter. Delta T itu 50 derajat Celcius dikurangi 20 derajat Celcius sama dengan 30 derajat Celcius. Lalu gamma adalah 210 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Yang ditanya volume akhir dari air yang volume mula-mulanya 2 liter. Jadi kita jawab VT sama dengan V0 kali 1 plus gamma kali delta T. V0-nya adalah 2 kali 1 plus 210 kali 10 pangkat min 6 kali 30. 2 kali 1,0063. Hasilnya 2,0126 liter. Ya, karena tidak disuruh mencari
dalam satuan meter kubik ya apa adanya saja. Lalu pemuaian zat gas. Pemuaian zat gas itu adalah juga pemuaian tentang volume. Jadi sifat gas diantaranya adalah adanya perubahan volume dan selalu mengisi seluruh ruangan. Oleh karena itu, apabila gas dipanaskan, volumenya memuai. Jadi persamaannya sama dengan pemuaian volume pada zat cair dan zat padat, yaitu delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta T, atau VT sama dengan V0 kali 1 plus gamma delta T, di mana gamma adalah 3 alfa ya. Gamma adalah koefisien muai volume zat gas. Besarnya, koefisien muai untuk berbagai jenis gas adalah sama nilainya, yaitu 1/273 Kelvin. Jenis-jenis pemuaian gas itu ada 3, yaitu pada suhu tetap atau kita namakan isotermal, pada tekanan tetap atau isobar, lalu pada suhu tetap atau isokorik. Kita bahas satu persatu. Pemuaian gas pada suhu tetap atau isotermal. Pemuaian gas pada suhu tetap berlaku hukum Boyle, yaitu gas di dalam ruang tertutup yang suhunya dijaga tetap, maka hasil kali tekanan dan volume gas adalah tetap. Dirumuskan PV sama dengan tetap. Jadi P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Di mana P adalah tekanan gas, satuannya atmosfer, V adalah volume gas, satuannya liter. Jadi kalau dibuat grafik, ada di sebelah kanan. Ya, grafik antara P dengan V. Lalu, pemuaian gas pada tekanan tetap atau isobarik. Pemuaian gas pada tekanan tetap berlaku hukum Charles, yaitu gas di ruang tertutup dengan suhunya dijaga tetap, maka volume gas akan sebanding dengan suhu mutlaknya. Ya. Dalam bentuk persamaan dapat dituliskan sebagai V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Jadi di mana V adalah volume, satuannya liter, T adalah suhu, satuannya Kelvin. Dibuat grafik antara V dengan T, saat T semakin besar, maka volumenya semakin besar sehingga membentuk grafik linear. Tapi antara grafik P dan V, hasilnya adalah P-nya yang mendatar, karena walaupun V-nya berubah, tetapi P-nya tetap. Itulah pemuaian gas pada tekanan tetap. Jadi, ini pada ruangan tertutup itu dengan, ini harusnya adalah tekanannya dijaga tetap, sehingga volume dibanding dengan suhunya itu menjadi V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Selanjutnya, untuk pemuaian gas pada volume tetap atau isokorik atau isovolumik, ya. Berlaku hukum Gay-Lussac, yaitu jika volume gas di dalam ruangan tertutup dijaga tetap, maka tekanan gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Dirumuskan menjadi P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Grafik PT itu akan semakin naik atau grafik linear. Sedangkan grafik P dengan V, V-nya adalah tetap, walaupun P-nya berubah. Nah, dengan menggabungkan hukum Charles, Boyle, dan Gay-Lussac, diberi persamaan P, V per T sama dengan konstan. Artinya P1 kali V1 per T1 sama dengan P2 kali V2 per T2. Dengan P adalah tekanan, satuannya atmosfer, atau bisa juga satu atmosfer adalah 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ya, terus volume satuannya liter atau bisa juga meter kubik. Lalu suhu satuannya Kelvin. Nah, penerapan
pada pemuaian ini bisa pada bimetal. Bimetal adalah benda yang terdiri dari dua buah logam yang mempunyai koefisien muai panjang yang berbeda. Hal ini menyebabkan salah satu benda akan bertambah lebih cepat daripada yang lain, ya. Tambahan panjangnya itu akan lebih panjang, ya. Jika ujung-ujungnya diikat bersama, maka pertambahan panjang yang tidak sama tersebut akan menyebabkan keduanya melengkung ke arah logam yang mempunyai koefisien muai panjang yang lebih kecil. Jadi, pada gambar juga diketahui ada dua batang, ya, yang beda koefisien muainya. Nanti saat suhu tinggi itu bimetal melengkung menjauhi kontak, ya. Nanti kalau suhunya turun nanti akan menyentuh kontak, ya. Ini di sini ada tombol pengatur suhu. Ada bawahnya itu adalah letak bimetalnya. Baru setelah itu ada pemanasnya. Nah, di samping untuk termometer, bimetal juga dapat digunakan untuk saklar pemanas pada setrika dan pemanas air. Penerapan pemuaian yang kedua adalah tentang termokopel. Perbedaan suhu pada dua jenis bahan ternyata dapat pula membangkitkan beda potensial listrik. Dengan mengukur tegangan listrik pada kedua bahan, dapat diketahui besar suhu yang menimbulkan beda potensial listrik. Perubahan panas menjadi listrik ini disebut sifat termoelektrik. Dua logam yang berbeda yang diikat bersama di salah satu ujung dan ujung-ujung lainnya dihubungkan pada voltmeter merupakan bentuk sederhana dari termometer jenis ini. Nah, alat ini disebut termokopel. Alat seperti ini banyak digunakan dalam industri dan laboratorium. Di sebelah kanan sudah ada gambar termokopel, ya. Jadi ada dua logam, ya, di termokopel itu yang menjadikan beda potensial, ya. Lalu yang ketiga, penerapan pemuaian pada alat termistor. Suhu ternyata juga mempengaruhi daya hantar listrik pada bahan atau resistansi. Termometer yang memakai prinsip ini disebut termistor. Jika resistor yang mudah dipengaruhi suhunya kita dekatkan pada benda yang resistensinya kita ukur, besarnya tahanan akan sebanding dengan suhu benda tersebut. Termometer seperti ini sangat bagus untuk pengukuran suhu yang sangat rendah. Oleh karena itu, banyak ditemukan untuk keperluan industri, penelitian, dan keperluan media. Itulah materi tentang perubahan suhu yang menyebabkan terjadinya pemuaian pada zat cair, zat padat, dan zat gas. Sekian video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan ke video berikutnya. Terima kasih.